Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Dan di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tema 1 tentang model strategi belajar mengajar. Untuk saya, nama saya Muhammad Haikal Sumadani dari semester 3. Untuk pengertiannya, yakni yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yang kedua model pembelajaran, dan yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima teknik pembelajaran. Untuk dari 5 di atas tadi, untuk pengertiannya itu yang pertama tentang pendekatan pembelajaran. Di sini pendekatan pembelajaran ini menurut Raka Joni tahun 1993, yakni diartikan sebagai cara umum dalam memandang masalah atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Jadi pendekatan pembelajaran itu dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran. Tentang pendekatan pembelajaran seorang guru terhadap muridnya melalui tahap proses pembelajaran yang berlangsung atau secara tidak berlangsung atau bersifat umum. Itu yang dimaksud menurut Raka Joni ini. Untuk pengertian model pembelajaran yang kedua, model pembelajaran menurut Joyce dan Weil adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi di model pembelajaran kedua ini, yakni melukiskan atau melakukan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar kepada muridnya itu. Jadi biar mencapai tujuan apa yang diinginkan gitu, sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran. Itu untuk pengertian model pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Sanjaya 2007 adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan pembuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Itu pengertian dalam strategi pembelajaran.
Untuk selanjutnya yang keempat yakni pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran di sini untuk pengertiannya adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar itu apa saja metodenya untuk kita melakukan mengajar kepada murid kita itu apa saja metode-metode yang perlu kita pahami. Di sini metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi untuk metode ini kita menyiapkan bahan ajar atau sudah menyiapkan pembelajaran yang akan kita ajarkan yang sudah disusun apa yang kita inginkan ya. Supaya apa? Supaya kita mencapai dalam tujuan pembelajaran itu, supaya mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Itu dalam metode pembelajaran itu harus ada metode pembelajaran itu, karena suatu rencana kegiatan untuk belajar metode untuk mengajar. Terus yang kelima yakni teknik pembelajaran. Tekniknya itu apa sih yang dimaksud teknik dalam pembelajaran itu? Yang tadi itu kan metodenya, terus yang selanjutnya ini tekniknya. Teknik pembelajaran merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Jadi teknik ini merupakan gaya seorang guru. Maksudnya tekniknya itu mau dibuat apa itu sudah ada dari guru-guru tersendiri gitu, maksudnya dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran. Jadi sebelum melaksanakan metode itu harus tahu tekniknya terlebih dahulu, teknik pembelajarannya itu. Terus teknik juga dapat dikatakan ciri khas dari seorang dalam memberikan suatu perlakuan. Itu yang dimaksud teknik. Untuk contoh dari kelima di atas tadi, yang ada pendekatan pembelajaran, terus yang kedua itu model pembelajaran, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat metode pembelajaran, yang kelima teknik pembelajaran. Adapun pendekatan dan model pembelajaran, yakni ada contoh-contohnya tentang pendekatan. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme, dan yang kedua pendekatan pembelajaran konseptual, yang ketiga pendekatan pembelajaran open-ended ya. Jadi pendekatan ini contohnya, saya mengambil contoh itu ada 3 yang akan dibahas nanti setelah ini. Untuk selanjutnya ke modelnya, model pembelajaran, model apa saja yang kita akan ajarkan gitu. Contohnya ada model pembelajaran example, non-exam, dan model pembelajaran jigsaw, dan model pembelajaran siklus belajar 5E, dan model pembelajaran problem based learning, dan yang kelima ada pembelajaran discovery learning. Nah, ini tentang pendekatan dan model pembelajaran. Dan strategi ini strategi bagi yang mengajar. Strateginya itu apa saja dan metodenya itu apa saja.
teknik pembelajarannya. Di sini sudah ada contoh-contohnya tentang strategi, metode, dan teknik. Kita bahas tentang strategi terlebih dahulu. Contohnya itu dalam ekspositori, strategi pembelajaran ekspositori atau bisa disingkat dengan SPI. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau bisa disingkat dengan SPI. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau dapat disingkat dengan SPBM yang akan dibahas nanti. Terus yang selanjutnya metode. Contoh metode pembelajaran, metode apa saja? Di sini ada metode pembelajaran diskusi, ada metode pembelajaran tanya jawab, dan ada metode pembelajaran demonstrasi. Untuk selanjutnya ke teknik. Contohnya di sini saya cuma mencarikan contoh-contohnya. Untuk yang pertama, guru menjelaskan materi dengan menyelipkan kalimat humor untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan video dan media digital karena menguasai IT. Yang ketiga, guru mengadakan game untuk memecah kesunyian di kelas. Jadi teknik ini yang perlu kita pahami dalam proses mengajar. Dikarenakan apa? Karena itu tadi kita bisa menyampaikan materi dengan video agar apa? Agar siswa itu tidak jenuh atau tidak hanya mendengarkan saja, tapi tidak mengerti apa yang dikatakan. Mungkin kalau disampaikan dengan video itu bisa menangkap beda-beda gitu. Cara nangkapnya itu beda-beda. Jadi harus ada teknik. Terus selanjutnya perbedaan antara model pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nih perbedaannya saja. Tentang model pembelajaran, ini perbedaannya. Tentang model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi, itu strategi tadi, pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu harus terdapat strategi yang bisa mencapai kompetensi siswa untuk mendekatkan. Metode ini bisa mengaitkan dengan teknik juga, teknik pembelajaran. Adapun pendekatan yakni konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoretis tertentu. Dan metode pembelajaran yakni prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan belajar. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dari metode teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Adapun teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung, dan guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Metodenya sama tapi tekniknya itu harus berbeda-beda, bisa dibeda-beda gitu. Satu mode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran, itu juga bisa. Metodenya itu dapat diaplikasikan sebagai teknik-teknik pembelajaran. Jadi
Kesimpulannya, dari penerapan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran tersebut dinamakan model pembelajaran. Jadi semua yang ada di atas tadi itu tentang pendekatan, tentang metode, tentang teknik itu sudah dinamakan model pembelajaran. Jadi di dalam isi model pembelajaran itu terdapat pendekatan, terdapat metode dan teknik. Tuh, di dalam perbedaannya dalam model pembelajaran. Untuk selanjutnya contohnya itu apa saja sih model pembelajaran Jigsaw yang tadi di atas, tentang model-model pembelajaran itu ini kita bahas. Haris adalah seorang guru wali kelas 4. Dia akan mengajarkan tema 6, subtema 1 pembelajaran 1 dengan menggunakan metode pembelajaran Jigsaw. Nah, ini sekedar contohnya. Adanya tim ahli dan tim asal, itu maksudnya. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme, karena siswa diharapkan membangun sendiri pengetahuannya dengan cara berdiskusi antar siswa. Jadi pendekatan konstruktivisme ini dengan cara diskusi antar siswa supaya bisa membangun sendiri, untuk mengetahuinya itu bisa mengetahuinya sendiri. Terus strategi yang digunakan adalah strategi inquiry, memungkinkan berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi siswa ini untuk diajarkan untuk berpikir kritis, maksudnya itu bisa harus menemukan jawabannya sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan tadi. Metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah dapat digunakan pada saat pembelajaran tersebut. Dan tekniknya yakni memberikan isyarat diam dengan tangan dan mengeraskan suara ketika mengimplementasikan metode ceramah. Teknik yang harus gunakan ketika siswanya sudah mulai tidak menaruh perhatian pada pembelajaran, yaitu dengan menyelipkan humor agar siswa kembali semangat. Ya, itu tadi contohnya untuk metode-metode pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Itu tadi yang saya bahas tentang perbedaannya, terus strategi dan metode, teknik-teknik pembelajaran itu gimana gitu. Dan itu tadi contoh-contohnya sudah ada di atas tentang strategi, tentang metode dan teknik. Terima kasih, cukup sekian ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tatanan bahasa yang tidak kurang efektif itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.